ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah dan kita melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada hadis 1229. Ini hadis tentang hukuman bagi orang yang berzina. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam daraba, mencambuk atau memukul, wa gharraba, dan mengasingkan, wa anna Abu Bakrin, dan juga Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi wafat, daraba, juga mencambuk atau memukul, wa gharraba, dan juga mengasingkan. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, rawi-rawinya thiqah, illa annahu, hanya saja ukhtulifa, diperselisihkan, fi raf'ihi, apakah hadis ini marfu' sabda Nabi, wa waqfihi atau mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat. Tapi kesimpulannya hadis ini sahih, karena ada banyak hadis yang semisal dengannya dan juga jalurnya tidak hanya satu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hukuman bagi orang yang berzina itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan, yaitu dipindahkan dari tempat tinggal dia ke tempat yang jauh, sampai perjalanan musafir sekitar 80 kiloan jauhnya, untuk diasingkan selama 1 tahun. Itu hukuman bagi yang berzina apabila belum menikah. Tapi kalau sudah menikah dan sudah mengumpuli atau dikumpuli oleh pasangannya yang sah, maka kalau dia berzina hukumannya adalah dirajam, yaitu dilempari batu sampai dia mati. Inilah hukum Islam untuk orang yang berzina. Jadi bisa sampai mati dirajam kalau dia sudah menikah, bisa juga hanya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun apabila belum menikah. Nah, diasingkan ini fungsinya supaya orang-orang sudah melupakan kejadian tersebut, sehingga nanti kalau dia balik sudah tidak ada pembicaraan tentang zina tadi. Hadis berikutnya 1230, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana, telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin, laki-laki yang menyerupai wanita. Apa istilahnya? Waria. Minar rijal, dari kalangan laki-laki, laki-laki yang waria. Wal mutarajjilat, dan yang wanita yang menyerupai laki-laki. Minan nisa, dari kalangan wanita. Wa qala, beliau bersabda, akhrijuhum, usir mereka, para waria tadi, min buyutikum, dari rumah-rumah kalian. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para waria, demikian juga mutarajjilat, yaitu kebalikan dari waria, tapi perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki, maka ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar. Karena dosa besar salah satu tandanya sebagaimana sudah sering kita bahas, yang diancam dengan apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang memang dia bersengaja untuk menjadi waria tersebut. Adapun kalau dilahirkan dari rahim ibunya sudah kondisinya seperti itu, nah ini tidak ada dosa terhadapnya, karena dia tidak punya usaha untuk menjadi begitu. Tapi kalau asalnya normal, tapi kemudian dia mengubah dirinya sendiri, dia tidak setuju kalau dia laki-laki, dia pilih jadi wanita saja, apalagi sampai mengubah jenis kelaminnya, nah, maka ini jelas dilaknat, hukumnya dosa, diharamkan di dalam Islam. Kemudian di sini Nabi mengatakan akhrijuhum, usir mereka dari rumah kalian. Ini ada sababul wurudnya. Kenapa Nabi menyuruh mengusir? Jadi asalnya para waria ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan masuk ke rumah-rumah orang, bahkan ngobrol bersama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bicara dengan para wanita. Tapi suatu hari ada seorang mukhannas yang dia bicara tentang kecantikan wanita.
Nah, berarti dia masih ada syahwatnya kepada apa? Wanita. Dia tahu bagaimana keindahan wanita, keindahan tubuh wanita. Nah, maka sejak saat itu kemudian Nabi mengatakan usir dari rumah. Jangan sampai mereka masuk ke rumah-rumah kita lagi. Akhirnya para mukhannaf di masa Nabi SAW mereka diungsikan di tempat yang agak jauh dari kota Madinah, ya masih di kota Madinah tapi agak terpencil jauh begitu. Mereka biasanya kalau hari Jumat mereka kemudian pulang ke Madinah, kemudian mungkin cari makan di Madinah, dibawa lagi ke tempat tersebut, hidup di sana sendirian. Hadis berikutnya 1231. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idfa'u, tolaklah, maksudnya batalkanlah, al-hududa, hukuman-hukuman had, ma selama wajadtum. Jadi enak terjemahnya ya, ma selama wajadtum kalian mendapati laha untuk hukuman had, madfa'an, alasan untuk menolaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanadnya dhaif. Tapi meskipun sanadnya dhaif, kesimpulannya hadis ini sahih maknanya. Kenapa? Karena hadis-hadis berikutnya isinya sama, yang itu saling menguatkan. Oke. Maka kita baca sekaligus hadis berikutnya 1232. Wa akhrajahu Tirmidzi wal Hakim min hadis Aisyah radhiyallahu anha bilafzi idra'u, tolaklah, batalkanlah, al-hudud, hukuman had, anil muslimin, dari umat Islam, mastata'tum, selama kalian mampu, tapi tentu saja kalau ada sebabnya. Okay. Hadis ini juga dhaif. 1233 diriwayatkan juga oleh Baihaqi dari Ali radhiyallahu anhu min qaulihi, tetapi hanya perkataan Sayyidina Ali, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafalnya adalah idra'u, tolaklah, batalkanlah, al-hudud, hukuman-hukuman had, bisyubuhat, dengan adanya kerancuan atau syubhat. Maksud hadis ini gimana? Jadi begini, supaya hadis ini bisa dipaham, bagusnya dikasih contoh. Kadang-kadang hadis itu susah dipaham kecuali ada contohnya. Ini termasuk. Contohnya begini. Ada seorang wanita, dia tidak punya suami, hamil. Berarti apa? Zina. Nah, ketika akan ditegakkan hukuman had, yaitu dia dirajam kalau memang dia dulu pernah menikah, atau dia mau dicambuk kalau memang dia belum pernah menikah, maka dia mengatakan, saya tidak berzina. Lah kenapa kamu hamil? Waktu itu malam-malam saya digerayangi orang, saya nggak tahu siapa dia. Kemudian saya marah, saya bangkit, tapi orangnya udah pergi. Tapi kemudian 1 pekan kemudian saya terasa muntah-muntah, ternyata saya hamil. Nah, berarti tidak berzina, tapi apa? Diperkosa malam-malam pas tidur. Nah, berarti dia nggak salah. Nah, kalau dia nggak salah seperti ini, meskipun ungkapan ini bisa aja dia bohong. Mungkin dia punya pacar, ya, hubungan dengan pacarnya, tapi supaya nggak ketahuan bohong seperti itu bisa aja. Tapi ini termasuk syubhat, ya, perkara yang rancu. Benar nggak perkataan wanita ini atau salah? Nah, kalau ada perkara rancu seperti ini, maka idra'ul hudud, nggak usah ditegakkan hukuman had. Udahlah, ya udah, berarti kamu tidak berzina, selesai masalah. Adapun dia bohong, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah diminta bukti. Apa buktinya? Bahwasanya kamu digerayangi malam-malam. Oh, saya nggak punya bukti, harus datangkan bukti, nggak perlu begitu. Ya udah, diterima aja. Demikian juga contohnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, contoh syubhat ini. Misalnya seorang wanita, ya tadi, da'wal ikrah, dia mendakwakan bahwa dia dipaksa orang atau diperkosa orang. Dia mengatakan saya diperkosa, saya tidak berzina. Padahal mungkin dia tidak diperkosa. Tapi kalau dia mengatakan begitu, ya sudah, selesai masalah, kita maafkan, kemudian tidak ditegakkan hukuman had. Adapun kalau bohong itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis 1234. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu jauhila hadhil qadurat, perkara-perkara yang menjijikkan ini, yaitu dosa-dosa besar itu, ya, termasuk zina. Allati yangnahallahu ta'ala anha, Allah telah melarang darinya. Faman, maka barang siapa yang alamma biha, melakukannya, jadi sudah terlanjur, terjerumus melakukannya, falyastatir, maka hendaklah dia menutup diri, bisitrillah ta'ala, dengan tutupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maksudnya sebagaimana kamu ketika melakukan tidak ada yang tahu karena ditutupi oleh Allah, yaitu tidak ditampakkan oleh Allah, maka tutupan itu jangan dibuka. Enggak usah ngaku. Wal yatub, dan hendaklah dia tobat ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fa innahu, karena sesungguhnya man, orang yang yubdi atau yabdi, ya, menampakkan lana kepada kami safhatahu, hakikat perkaranya, yaitu ngaku bahwa dia berzina misalnya, nuqim alaih, maka kami akan menegakkan kepadanya kitaballahi azza wa jalla, ketetapan Allah azza wa jalla atau hukumnya Allah azza wa jalla. Hadis diriwayatkan oleh Hakim, dan hadis ini di dalam kitab Muwatta diriwayatkan secara mursal dari Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah terlanjur berzina, kemudian dia menyesali perbuatannya, maka lebih baik dia tidak ngaku daripada ngaku. Ngaku itu terpuji karena dia merasa salah, pengen dibersihkan dari dosa-dosanya. Karena kalau dia diberi hukuman had, maka dosanya hilang. Kalau orang sudah diberi hukuman had, dosanya apa? Hilang. Ada orang maling, dipotong tangannya, kemudian barang yang dia curi dikembalikan, dosanya hilang. Tetapi kalau dia maling, barangnya kemudian ketangkap, kemudian barangnya dikembalikan, tapi dia masuk penjara, ini dosanya belum hilang. Jadi hukuman had itu fungsinya menghilangkan dosa dari perbuatan tersebut. Nah, meskipun mengaku itu terpuji karena dia pengen membersihkan diri, tapi dalam Islam tetap lebih utama tidak mengaku. Karena di sini Nabi mengatakan fal yastatir, hendaklah dia nutup diri, diperintahkan nutup diri, tidak mengaku. Berarti lebih utama apa? Tidak mengaku. Tetapi kalau ini mendolimi seorang hamba yang lain, mendolimi orang lain, maka kedolimannya harus dikembalikan. Misalnya tadi mencuri, setelah tahu bahwasanya mencuri itu ternyata hukumannya dahsyat, termasuk dosa besar, dia kemudian menyesal. Tidak usah ngaku bahwa dia mencuri, karena nanti kalau ngaku kepada qadhi dipotong tangannya. Nah, supaya dia keluar dari kezaliman yang sudah dia lakukan, cukup dia kembalikan barang yang dulu pernah dia maling. Dari mana malingnya? Mau dari rumah sana, kembalikan. Temui orangnya, mohon maaf, dulu Anda kehilangan barang ini, saya yang mencuri. Saya sekarang sudah tobat, saya kembalikan, ya, mohon dimaafkan. Dah selesai masalah. Tapi tidak dipotong tangan, kenapa? Karena tidak lapor kepada qadhi atau hakim. Karena itu sekarang ini di Indonesia, ketika tidak ada penegakan hukum syariat, tidak ada potong tangan, tidak ada rajam bagi pezina, tidak ada cambuk bagi pezina, maka bagi umat Islam yang sudah terlanjur melakukannya, maka tidak usah ngomong kepada siapapun. Pengen membersihkan diri, caranya gimana? Gampang. Wal yatub ilallah, tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Tobatnya gimana? Menyesal pertama. Karena kalau tidak menyesal itu berarti belum tobat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadmu taubatun. An-nadmu, menyesal itu adalah taubatun, merupakan tobat. Demikian juga Rasulullah mengatakan an-nadamu taubah, nyesal itu tobat. Wa ta'ib minan dzanbi, orang yang tobat dari dosa, kaman la dzambalah, itu seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, pertama harus nyesal. Yang kedua, harus berazam untuk tidak mengulangi lagi. Udah menyesal berzina, udah. Azam dalam hati, enggak mau lagi saya berzina. Kemudian yang ketiga, dia harus kembalikan kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Kalau misalnya dia mencuri barang, barang curiannya kembalikan lagi. Kalau dulu berzinanya adalah dengan cara memperkosa, nah maka minta maaf kepada yang dulu dia perkosa. Nah, kalau suka sama suka berarti apa? Tidak ada kezaliman di situ, ya sudah. Tapi kalau dia dulu memperkosa, maka minta halalnya dulu. Mohon maaf dulu malam-malam itu yang memperkosa itu saya. Tapi kemudian saya lari karena panjenengan bangun. Tapi panjenengan kan jadi hamil toh nggih. Nah, saya minta maaf. Nah, kalau suruh bayar ganti rugi ya bayar. Ganti rugi, Pak. Saya udah hamil sekarang udah jadi enggak perawan lagi. Bayar 10 juta, ya bayar 10 juta. Salah dewe ya, Pak. Merugikan orang. Karena dari perawan menjadi tidak perawan ini kan nilainya jadi rendah. Nilainya dari apa? Turun. Nah, ganti rugi, dia minta ganti rugi ya dibayar aja kalau memang mau minta maaf kepadanya. Kemudian setelah selesai kita membahas bab tentang orang yang
zina, apa hukumannya dalam Islam. Sekarang kita bahas bab baru, babu haddil qadhaf, bab hukuman had bagi orang yang qadhaf. Qadhaf itu menuduh orang lain berzina. Jadi kalau bab sebelumnya hukuman bagi orang yang melakukan zina, sekarang hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina. 1235. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma tatkala nazala turun ayat udhri yang membela saya, ya, pembelaan kepada Aisyah karena Aisyah itu dituduh berzina, maka Allah turunkan ayat yang membela Aisyah, yaitu bisa dilihat pada surat An-Nur ayat 26. Nah, tatkala ayat itu turun, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri alal mimbar, di atas mimbar ceramah. Fadzakara dzalika, lalu beliau menyebutkan hal itu, wa talal Quran, dan beliau membaca Al-Qur'an, yaitu surat An-Nur tadi. Falamma nazala, maka tatkala beliau turun dari mimbar, amara birajulain, beliau memerintahkan terhadap dua orang laki-laki yang menuduh Aisyah berzina, wa imra'atin, juga seorang wanita yang menuduh Aisyah berzina, faduribu, maka mereka dipukul al-hadda dengan hukuman had, maksudnya dicambuk 80 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Pat, dan Bukhari mengisyaratkan kepada hadis ini, ya, maksudnya menyebutkan secara isyarat hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina adalah fajliduhum thamanina jaldah, disebutkan pada surah An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanat, siapa yang menuduh wanita yang baik bahwa dia berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak mampu membawa 4 saksi bahwa dia berzina, fajliduhum, cambuk orang yang nuduh tadi, thamanina jaldah, 80 kali cambukan. Ini hukuman yang pertama. Apakah ada hukuman yang lain? Ada. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan diterima menjadi saksi selama-lamanya. Nah, selama-lamanya ini diperselisihkan oleh para ulama. Bagaimana kalau sudah tobat, diterima atau enggak persaksiannya? Ada yang mengatakan ya selama-lamanya, ya sampai mati enggak diterima. Tapi ada juga yang mengatakan sebagaimana hadis tadi, kalau sudah tobat seperti yang tidak pernah melakukan dosa, berarti sudah boleh menjadi saksi. Hukuman yang ketiga, wa ulaika humul fasiqun, divonis fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina tabu, kecuali tobat. Nah, kecuali tobat ini diperselisihkan oleh ulama. Kecualinya kembali kemana? Apakah hanya kembali kepada fasikun? Kalau hanya kembali kepada fasikun berarti mereka fasik, kecuali kalau tobat sudah enggak fasik. Atau kembali juga kepada sebelumnya, wala taqbalu lahum syahada, jangan terima persaksiannya kecuali kalau tobat, maka terimalah persaksiannya. Nah, ada yang mengembalikan kecuali tobat ini pada fasiknya saja. Kalau tobat berarti sudah enggak fasik, tapi persaksiannya tetap enggak diterima. Tapi ada juga yang mengembalikan perkecualian kepada dua perkara tadi. Kalau sudah tobat, maka saksinya, persaksiannya boleh diterima, boleh jadi saksi. Demikian juga dia sudah tidak fasik. Ya, oleh kulli hal ini ada perselisihan di antara para ulama. Nah, jelasnya di sini hukumannya adalah faduribul hadda, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Jadi kalau berzina dicambuk 100 kali, kalau menuduh berzina dicambuk 80 kali. Dan kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud nazala udhri, turun pembelaan terhadap saya, yaitu adalah kasus dituduhnya Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal, sahabat Nabi SAW. Kasusnya apa? Aisyah ikut dalam perjalanan perang bersama Nabi SAW. Kemudian Aisyah ini buang hajat, pergi jauh dari tempat di mana ontanya berada. Kemudian setelah itu Aisyah ketinggalan, dikira Aisyah itu sudah balik pada ontanya, karena ontanya wanita waktu itu ada sekedupnya, dikira sudah kembali di situ. Akhirnya sekedupnya diangkat, ditaruh di atas onta, padahal Aisyah masih buang hajat di sana jauh. Nah, ketika pasukan perang ini sudah pulang semuanya, Aisyah tertinggal di situ. Maka Aisyah kemudian tidur di tempat tersebut, karena dia yakin nanti pasti kalau dia dicari-cari, nanti yang mencari akan kembali ke tempat semula. Nah, ternyata ada penyapu jalan, Safwan bin Mu'attal.
yang dia memang selalu berada di belakang. Ini tugas dari Nabi. Kamu bagian penyapu jalan. Nanti kalau ada yang tersisa-sisa, ada barang yang tertinggal misalnya, maka kamu yang ngambil. Nah, dia melihat kok ada hitam-hitam di tengah jalan, ini siapa? Ternyata dia Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sofwan bin Mu'attal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Pokoknya kalau ada musibah mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia tidak ngomong apa-apa. Karena tahu ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus dihormati. Tidak boleh dia kemudian PDKT sama Aisyah, ngajak ngobrol selama perjalanan. Enggak. Dia hanya mengucapkan innalillah, kemudian dia turun dari ontanya, kemudian ontanya dia derumkan, dia dudukkan supaya Aisyah bisa naik, dan dia enggak ngomong apa-apa. Enggak ngomong monggo persilahkan bunyai, enggak ngomong begitu. Ya, karena ini adalah istri Nabi, dia menganggap ini sesuatu yang harus dihormati, dia enggak berani ngomong sepatah kata apapun. Akhirnya Aisyah naik onta tadi. Ya. Kemudian Sofwan berjalan kaki menuntun dari tempat tadi sampai masuk kota Madinah. Nah, orang-orang munafik melihat Aisyah dituntun Sofwan hanya berdua, perjalanan jauh, mesti yang tengah jalan yang apa-apa nih. Raketang ciuman kayak raketang apa nih. Nah, munafikin mereka senang, akhirnya membuat isu ini Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, isu ini kemudian diterima oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya siapa? Rajulain, dua orang. Dua orang ini adalah satu Hasan bin Thabit, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Mistah, ini masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masih kerabatnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah ini kan putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka kemudian dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukum hukuman had. Wa imra'ah, wanita. Wanita ini adalah Hamnah binti Jahash, istrinya Talhah bin Ubaidillah. Kita tahu ya, Talhah bin Ubaidillah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk jannah. Tapi istrinya termasuk yang ikut menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi inilah ya, para sahabat Nabi manusia biasa, mereka bisa salah. Tapi kita tidak mengatakan berarti 3 sahabat ini adalah orang-orang fasik karena ikut menuduh, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulaika humul fasikun. Enggak. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, kalau sudah dihukum berarti dosanya sudah hilang. Illal ladzina tabu, kecuali tobat. Nah, mereka sudah tobat. Sehingga tidak bisa kita mengatakan ini sahabat Nabi fasik. Enggak ada sahabat Nabi fasik. Ya, sahabat Nabi semuanya adalah adil, tidak fasik menurut jumhur ahlus sunnah wal jamaah. Kita ngikuti ahlus sunnah wal jamaah, tidak ngikuti firqah-firqah yang sesat. Ya. Nah, kemudian akhirnya setelah dihukum hukuman had ini, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bebas dari tuduhan tadi berdasarkan ayat yang diturunkan oleh Allah dari langit. Dan Aisyah merasa bangga atau merasa sangat heran ya, kenapa masalah saya sampai menyebabkan Allah turunkan wahyu. Karena dia tidak menganggap bahwasanya masalah dia masalah yang besar. Ternyata Aisyah ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai masalahnya diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang sangat penting dari kasus Aisyah dituduh zina ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nur ayat 17. Apa kata Allah? Walaula il sami'tumu, kenapa kalian ketika mendengar berita ngawur tadi? Qultum, kenapa kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza? Tidak pantas kami ngomong seperti ini ya. Orang baik masa berzina? Enggak mungkin. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, hadza buhtanun azim. Ini adalah kebohongan besar. Kemudian Allah mengatakan ya'idukumullah, Allah nasihati kalian anta'udu limithlih, supaya jangan mengulangi hal yang serupa abadan, selama-lamanya, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian itu betul-betul beriman. Nah, ini nasihat dari Allah tapi banyak dilanggar oleh orang zaman sekarang. Allah menasihati kita bahwasanya berita yang seperti itu yang tersebar dahsyat tidak selalu benar. Kalau yang diisukan itu adalah orang baik, jangan percaya. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Aisyah dituduh zina itu, Aisyah tidak mau mengatakan saya tidak berzina. Kenapa? Aisyah mengatakan, saya ini sudah terlanjur infonya menyebar kemana-mana. Kalian sudah membenarkan info itu.
Kalau saya ngomong saya tidak berzina, pasti kalian nggak percaya. Tapi kalau saya ngomong saya berzina, saya tidak berzina, berarti saya dusta. Nggak boleh dusta. Ya sudahlah, saya nggak mau ngomong apa-apa, saya cukup ngomong fasabrun jamil. Sabar aja udah, baik. Karena saya ngomong apapun kalian nggak mau percaya. Nah inilah kasusnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini terulang terus sampai masa sekarang ini. Ada seorang ulama, ada seorang kiai diisukan melakukan begini, melakukan begitu, diisukan dia mengajarkan kesesatan dan sebagainya, padahal tidak. Diisukan dia khawarij, padahal ahlus sunnah. Diisukan dia syiah, padahal dia ahlus sunnah. Nah seperti itu mestinya kita tidak mau menerima info tersebut. Tabayyun dulu, sebagaimana kasusnya Aisyah ini. Ini kesalahan para sahabat pada waktu itu apa? Tidak mau tabayyun, malah mendengar begitu langsung percaya aja. Meskipun mungkin percayanya tidak diungkapkan dengan kata-kata, tapi dalam hati kita iya benar. Nah itu sudah salah seperti itu. Maka Allah menegur. Kenapa kalian ketika mendengar berita itu tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza? Tidak pantas kita ngomong seperti ini. Yang bagus itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ketika ada info seperti ini, maka dia tanya kepada istrinya, Ummu Ayyub Al-Ansari, "Hei Ummu Ayyub, kalau seandainya yang jadi Aisyah itu kamu, maka itu mungkin enggak?" Maka Ummu Ayyub mengatakan, "Enggak mungkin lah, maksud saya berzina." Nah, maka Abu Ayyub mengatakan, "Kalau untuk kamu tidak mungkin, maka untuk Aisyah lebih tidak mungkin. Kamu sama Aisyah lebih baik mana? Aisyah itu istri Nabi, kamu istri saya, istri orang biasa. Kalau kamu mengatakan saya tidak mungkin karena kamu adalah orang yang baik, tidak mungkin berzina, Aisyah lebih enggak mungkin." Nah, ini cara berpikir yang cerdas Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, demikian juga isu-isu yang diisukan kepada fulan dan sebagainya. Anggaplah isu kepada Ustaz Abu Bakar, katanya ngajarin ngebom ke sana kemari. Udah tarik ke kita aja. Kira-kira kita pantas enggak kita ngajari begitu? Ustaz-ustaz seperti saya, pantas enggak saya ngajari orang untuk ngebom ke sana kemari yang ngebom enggak pas tempatnya itu? Kalau saya mengatakan enggak mungkin lah saya, itu berarti Ustaz bodoh itu, karena ngebomnya enggak pas. Nah kalau untuk kamu enggak mungkin, Ustaz Abu tambah enggak mungkin lagi. Beliau lebih tua, lebih bijaksana, tidak mungkin mengajarkan yang ngawur-ngawur begitu. Nah, ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi. Jangan mengulang seperti itu. Kalau kita tidak mau bahwasanya tuduhan itu disematkan kepada kita, jangan rela kalau tuduhan itu disematkan kepada saudara kita sesama muslim. Jadi kaidahnya adalah apa? Kita melihat orang lain itu seolah-olah kita. Seandainya orang yang dituduh itu adalah kita, mungkinkah kita melakukannya? Maukah kita melakukannya? Kalau tidak mau, orang itu lebih enggak mau, karena orang itu lebih baik daripada kita. Nah, mestinya begitu. Nah, ini nasihat dari Allah, tapi dilanggar banyak orang. Maka kita harus mengambil pelajaran yang penting dari hadis ini. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah kasus berikutnya atau hadis berikutnya ini karena sudah masuk kasus yang lain, yaitu suami nuduh istri berzina. Maka ini pembahasan baru, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain insyaallah taala. Dan sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo. Dia disebutkan kalau zina yang dari Musa kan dicabut. Ya.